Halo para sekte-sekte yang tersesat, kembali lagi bersama saya Babang Don Cuan. Seperti biasa kali ini kita akan membahas alur cerita film. Film yang akan kita bahas kali ini ialah film The Expendables. Film Hollywood yang dirilis pada tahun 2010 silam ini menceritakan berbagai aksi para tentara bayaran yang direkrut langsung oleh agen intelijen Amerika CIA. Tim ini beranggotakan Bernie sebagai pemimpin, Lee wakil pemimpin, Yin yang seorang ahli bela diri, Gunner sang spesialis senjata, Caesar dan Rhodes sebagai ahli peledak. Dikarenakan film ini panjang sampai satu halaman buku saja tidak sanggup menceritakannya, yuk tak usah banyak basa-basi lagi, siapkan bantal, posisikan rebahan, tariklah selimut Anda, and now is global. Dan inilah The Expendables. Film dimulai dengan menampilkan para teroris yang berencana membunuh warga negara Amerika Serikat yang sedang dijadikan sandera. Namun pada saat akan dieksekusi, muncullah Bernie dan teman-temannya yang memiliki misi untuk membebaskan para sandera. Bernie di sini sudah menyediakan uang sebagai tebusan pembebasan para sandera itu. Mereka juga meminta agar mereka tidak macam-macam. Rupanya para teroris malah meminta bayaran yang lebih daripada itu. Akibatnya, Gunner yang berdiri dekat Bernie sekarang kesabarannya sudah di ujung tanduk. Akhirnya Gunner menembakkan senjatanya kepada pimpinan teroris tersebut dan tembakannya membuat tubuh pimpinan teroris tersebut menjadi hancur bak ayam geprek. Hingga tersisa. Baku tembak pun terjadi antara anggota The Expendables dan para teroris. Tentunya The Expendables mampu memenangkan pertarungan tersebut dengan sangat mudah. Gunner yang emosinya sudah di ubun-ubun ingin menggantung salah satu tubuh dari para teroris tersebut. Bernie mencoba melarang usaha Gunner tersebut karena sifat Gunner yang sedikit susah diatur dan bersumbu pendek, dia tetap bersikeras untuk menggantungnya. Tiba-tiba datanglah Yin Yang dan langsung menghajar Gunner dari arah belakang. Disinilah terjadi sebuah pertengkaran antara tim yang tidak bisa terhindarkan lagi. Pada ujungnya, Bernie terpaksa mengikat Gunner di pesawat selama perjalanan pulang. Apalagi setelah Gunner sebelumnya hampir membunuh salah satu rekannya sendiri, yaitu Yin. Setelah berhasil menyelesaikan misi, Lee mencoba mendatangi rumah pacarnya yang bernama Leslie. Alangkah ngenesnya, Lee saat dia sampai ternyata Leslie malah main serong sama seorang pria lain. Lee yang kesal dan sakit hati langsung saja pergi dari sana. Sementara itu di sisi lain terlihat sekumpulan militer yang sedang berkumpul dan mereka membawa beberapa orang masuk ke dalam rumah seorang jenderal. Jenderal ini diketahui bernama Jenderal Garja. Ternyata orang-orang yang dibawa oleh militer tersebut merupakan para pengkhianat dari Jenderal Garja. Kemudian datanglah seseorang yang bernama James yang tanpa ampun langsung menembak pengkhianat tersebut. Jenderal Garja dan James di sini mempunyai suatu kesepakatan, lalu Jenderal Garja pun melanjutkan untuk membunuh sisa dari para pengkhianat tersebut. Singkat cerita, saat pagi hari di sebuah gereja, Bernie bertemu dengan seorang pria Kurt. Kurt juga mengundang salah seorang lagi yang bernama Trench dan menawarkan pekerjaan kepada mereka berdua. Kemudian Kurt mengatakan tentang sebuah pulau yang bernama Pulau Vinela. Beberapa orang dari Kurt memiliki masalah dengan Jenderal Garja. Sementara itu, Kurt ingin sekali Jenderal Garja bisa terbunuh. Namun di sini Trench menolak pekerjaan tersebut dan Bernie lah yang akan mengambil alih pekerjaan tersebut. Pada saat Bernie sudah sampai di markas, dia bertemu dengan Gunners dan mengatakan kalau ia ingin ikut. Namun ditolak mentah-mentah oleh Bernie. Tak lain tentunya alasan Bernie karena Gunner nanti bisa menyebabkan banyak masalah di sana. Gunner pun pergi dari sana dengan rasa kesal. Bernie pun berkumpul dengan teman-temannya yang lain lalu membicarakan misi yang diberikan oleh Kurt. Bernie mengatakan kalau targetnya adalah Jenderal Garja. Bernie bersama Lee merencanakan akan pergi ke Pulau Vinela terlebih dahulu untuk melakukan pengintaian di awal. Bernie dan Lee pun terbang menuju ke Pulau Vinela untuk mengecek situasi di sana dan mencari informasi tambahan tentang Jenderal Garja. Saat mereka sampai di sana, mereka dicek terlebih dahulu oleh polisi setempat dan mereka memberikan paspor mereka. Bernie dan Lee menyamar sebagai seorang pemburu satwa liar yang langka.
Setelah diperbolehkan masuk ke dalam Pulau Vinela, mereka melihat segerombolan tentara yang sangat kejam kepada penduduk pulau itu. Lalu Lee mengambil beberapa bukti dengan merekamnya untuk mengambil informasi. Setelah para tentara pergi, mereka langsung menuju alamat yang telah diberikan oleh Kurt sebelumnya untuk menemui seseorang yang ada di sana. Setelah mereka sampai di sana, mereka ditemui oleh seorang perempuan yang bernama Sandra. Sandra membawa mereka mengelilingi pulau untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Sandra bercerita kepada mereka kalau Pulau Vinela ini dulu sangatlah aman dan tentram. Akan tetapi setelah negara api menyerang, maksudnya Mama Rika menyerang, tempat ini langsung berubah menjadi sebaliknya. Di sisi lain, James dan Jenderal Garja sedang berada di ladang dan James membicarakan tentang ladang ganja yang telah panen beberapa bulan yang lalu. Lalu James pun menyuruh Jenderal Garja untuk bisa lebih kejam kepada para penduduk di Pulau Vinela ini. Ternyata yang membuat Pulau Vinela ini berubah ialah James sendiri. Saat Bernie sedang menuju ke istana Jenderal Garja, Lee turun di tengah jalan untuk melihat keadaan di sekeliling. Tiba-tiba datanglah segerombol tentara untuk mengatakan kalau tidak ada yang boleh memasuki zona tersebut, termasuk anak jenderal sekalipun. Bernie dan Lee terkejut ternyata Sandra adalah anak dari Jenderal Garja tersebut. Kemudian para tentara tersebut membawa Sandra secara paksa. Tak tinggal diam, Lee langsung menyerang mereka dengan keahlian pisau miliknya. Ujungnya mereka berdua membantai seluruh tentara yang ada di sana. Kemudian adalah salah satu tentara yang memberitahu James kalau mereka sekarang sedang diserang. Kembali ke Bernie, Lee dan Sandra, mereka bergegas langsung menuju ke pelabuhan untuk menaiki pesawat. Sedangkan di belakang, James dan para tentara-tentara sedang mengejar mereka. Setelah sampai di pelabuhan, Bernie menyuruh Lee dan Sandra untuk langsung menuju pesawat saja, sedangkan Bernie akan mengatasi para penjaga di pelabuhan sendirian. Sandra di sini malah tidak ingin ikut dengan mereka, dia memilih untuk tetap tinggal di Pulau Vinela. Lee langsung menghidupkan mesin pesawat untuk kabur dari sana. Saat para penjaga terlalaikan dengan suara mesin pesawat, Bernie langsung menghajar mereka semua. Sigap saja, Bernie langsung berlari menuju ke pesawat untuk kabur dari sana. Setelah dia masuk ke dalam pesawat, Bernie berputar arah untuk menyerang James dan para tentara yang sedang berada di pelabuhan. James mengatakan kalau anak Jenderal Garja yang membawa masuk para penyusup ke pulau ini. Tiba-tiba datanglah Gunners yang masuk ke ruangan tersebut dan ternyata dia mengkhianati The Expendable. Sedangkan di sisi lain, Bernie sudah mengetahui rencana Kurt yang sebenarnya. Kurt adalah anggota CIA dan Kurt menginginkan yang dibunuh adalah James, bukanlah Jenderal Garja. Karena James adalah mantan anggota CIA yang sebelumnya mempunyai riwayat korupsi dan serakah. Karena Bernie sudah mengetahui rencana Kurt yang sebenarnya, lantas dia pun mengundurkan diri dari tugas tersebut. Pada siang hari, Lee mendatangi rumah Leslie. Saat sampai di sana, Lee melihat wajah Leslie yang sudah penuh ruam. Lee tentunya langsung menanyakan di mana laki-laki itu yang sudah memukul Leslie. Mereka berdua pun menemui orang itu yang sedang bermain basket bersama teman-temannya. Lee pun menghajar mereka semua. Saat malam hari di Pulau Vinela, Jenderal Garja para tentaranya sedang mencari Sandra. Setelah sekian lama mencari, akhirnya mereka berhasil juga menemui Sandra. Sandra pun dibawa ke ruang bawah tanah oleh anak buahnya James. Jadi di sini sudah terungkap yang sebenarnya jahat ialah James, bukanlah Jenderal Garja. Kemudian di sisi Bernie, ia mengatakan kepada Lee dan Yin bahwa dia akan kembali ke sana sendirian. Lee melarangnya, namun Bernie tetap berangkat ke sana. Saat Bernie di mobil, Yin ikut bersamanya dan mereka pun berangkat. Namun Gunner ternyata telah mengikuti mereka dari belakang. Saat di mobil, Yin mengatakan kalau dia butuh uang tambahan untuk keluarganya. Saat mereka berhenti di lampu merah, tiba-tiba mobil mereka langsung ditembaki oleh orang-orang yang tidak dikenali. Bernie langsung menginjak gas dan kabur dari sana, tapi orang-orang itu terus menembaki mereka. Kemudian di sini Bernie mengetahui kalau Gunners juga ikut mengejar mereka. Di situ Bernie berhasil menyingkirkan mobil yang mengejar mereka satu persatu. Sekarang tersisalah Gunners. Lalu Bernie membawanya masuk ke dalam sebuah pabrik.
Di dalam pabrik mereka berdua mengalami sebuah kecelakaan. Ia langsung keluar dari mobil dan menyerang Gunner. Lalu terjadilah kembali pertengkaran antara mereka berdua. Saat Bernie sudah sadar dari pingsan, dia langsung mengambil senjatanya dan menembaknya kepada Gunners. Di situ Bernie baru merasa menyesal karena dia telah menembak temannya sendiri. Bernie mendatangi Gunners yang sedang sekarat dan bertanya siapa yang mengirimnya. Lalu Gunners mengatakan dengan cara berbisik. Singkat cerita, Bernie dan Ian sampai di pesawat. Saat mereka masuk, ternyata Lee dan anggota The Expendables lainnya sudah ada di sana dan mereka telah siap untuk langsung menuju ke Pulau Penela saat itu juga. Saat di pesawat, Caesar memperkenalkan sahabatnya yang ternyata adalah sebuah senjata besar dan sebuah pisau. Sementara saat itu juga James mendatangi Jenderal Garja. James bertanya kenapa engkau menyiapkan banyak sekali pasukan. Jenderal Garja pun menjawab kalau mereka disiapkan untuk membunuh para orang yang mengincar nyawaku. Sesampainya di Pulau Vinela, Bernie dan teman-temannya langsung menyusup ke dalam istana Jenderal Garja untuk melakukan penyerangan. Awalnya Jenderal Garja berpikir kalau rakyat Pulau Vinela yang ingin para pembunuh untuk membunuhnya. Tapi dia berpikir juga kalau ini bisa jadi adalah rencana James yang ingin membunuhnya. Di sisi lain, Bernie dan teman-temannya sudah masuk ke dalam istana, lalu mereka membunuh satu persatu para penjaga di istana Jenderal Garja. Mereka pun memasang sebuah bom untuk diledakkan kapan saja jika ada keadaan darurat. Saat Sandra akan disiksa oleh para penjaga, tiba-tiba datanglah Bernie yang membunuh para penjaga tersebut. Saat Bernie bersama Sandra akan kabur, mereka malah tertangkap oleh anak buah dari James. Di situ Bernie disiksa. Saat Bernie sedang disiksa, tiba-tiba datanglah Lee dan The Expendables yang lainnya. Lalu terjadilah peperangan di sana. Saat tim dari The Expendables sedang terdesak, tiba-tiba datanglah Caesar yang membatai seluruh tentara di sana dengan senjata besarnya. Namun saat Bernie dan teman-temannya akan keluar, mereka sudah dihadang oleh pasukan dari Jenderal Garja yang siap menembak kapan saja. Di sini Jenderal Garja berbicara kepada seluruh pasukannya untuk membunuh para penjajah Mamarika yang ada di Pulau Vinela. Namun tiba-tiba James menembak Jenderal Garja dari belakang. Lalu James pun pergi dengan membawa Sandra. Para tentara pun mengira kalau yang menembak Jenderal Garja adalah Bernie dan teman-temannya. Bernie pun berencana untuk ke rencana semula, yaitu ke perencana B-nya dengan meledakkan istana Jenderal Garja. Setelah meledakkan istana Jenderal Garja, Bernie dan teman-temannya langsung menyerang para pasukan Jenderal Garja dan terjadilah sebuah pertempuran yang sangat epik. Pada saat sebagian anak buahnya akan kabur, tiba-tiba datanglah Rod yang menghadang mereka di sana. Rod bertengkar dengan anak buah dari James, namun Rod bisa menengahi hal tersebut dengan cara menjatuhkannya ke dalam kobaran api yang sedang membara. Di sisi lain, Bernie sedang mengejar James yang mana dia sedang berlari menuju helikopter untuk kabur. Di sini Bernie memiliki sebuah rencana untuk meledakkan helikopter tersebut dengan cara melemparkan amunisi peledak pada helikopter tersebut. Tiba-tiba datanglah Caesar yang membantu Bernie melemparkan amunisi tersebut. Setelah helikopter hancur, lalu James pun lari. Namun Bernie ini masih tetap mengejarnya. Saat Bernie sudah sedikit lagi bisa menembak James, James malah mengancam akan membunuh Sandra. Bernie pun menyimpan senjatanya. Namun di sini James malah curang dan langsung menembak Bernie. Bernie yang terluka langsung menembaknya dan Lee melemparkan sebuah pisau ke arah dada James. Di situ pun James berhasil dibunuh oleh Bernie dan Lee. Misi Expendable pun selesai di sini. Saat Bernie akan pergi dari Pulau Pinera, dia mengucapkan terima kasih kepada Sandra karena sebelumnya sudah membantu mereka melakukan pengintaian. Lalu pada saat sampai di markas, mereka merayakan keberhasilan mereka dalam melakukan misi yang begitu berat. Dan film pun tamat. Ending yang sangat membagongkan. Hal-hal yang dapat kita jadikan pelajaran dari film ini adalah jadilah orang yang berkepala dingin dan tidak bersumbu pendek. Karena orang yang bersumbu pendek umurnya pendek. Sekian.